Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal harami wal bukhli wa na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan maqbula wa amalan sholihan warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad wa alamin. Alhamdulillah, para jamaah Majelis Surabaya yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang saya banggakan, pastinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membaca sholawat bersama-sama, terutamanya pada saat ini kita masuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah bulannya Allah, di mana barang siapa amal soleh, terutamanya ada sholawat, maka baginya adalah pahala yang berlipat ganda dan akan memberi kemudahan segala urusannya. Allahumma. Baik, kita lanjutkan pembahasan pengajian kita Kitab Sulam Taufik, yaitu di halaman yang ke-6 deretan 3 dari bawah, yang mana pengajian yang kemarin menjelaskan tentang hal-hal yang dapat merusak agama, hal-hal yang dapat menggugurkan keislaman seseorang. Artinya ada beberapa tingkah laku yang bisa mengakibatkan kita ini murtad. Murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Loh, padahal kita sudah beragama Islam, tapi bisa dinilai, bisa tercatat sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Padahal Islam yang sudah kita miliki, ada kalanya mulai kita sebelum lahir Islam, ayah juga Islam. Ada kalanya kita masa ya kanak-kanak mulai Islam. Ada kalanya sudah dewasa baru Islam. Nah, kewajiban kita harus menjaga keislaman kita. Apalagi jangan sampai keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah agar supaya Allah memberikan perlindungan kepada hati kita, sehingga kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan agama kita ini hilang, alias murtad. Ada 3 yang kemarin diterangkan, bongsone tingkah laku perbuatan yang menjurus ke kemurtad. 1 bongso iktikad, 2 bongso perbuatan, 3 bongso ucapan. Nah, di sini menjelaskan tentang bongsone iktiqadiyah, bongsone hati. Jadi ono murtad itu yang menjurus kepada murtad dalam golongan hati, yaitu iktiqad. Lanjutannya yaitu aunahwi zalika, utawa mamang sepadani mengkono kabeh. Yang kemarin-kemarin itu yaitu kita ragu atas adanya Allah. 1, kita ragu mamang di hati kita Quran, kita ragu terhadap adanya surga neraka, kita ragu terhadap pahala dan siksa. Atau aunah izalika, utawa mamang sepadane, ya contohnya kayak yang lain-lainnya itu, yang semirip dengan itu. Contohnya pahala. Pahala ini adalah
balasan Allah di akhirat. Lah, imbasnya gambaran yang lain itu balasan di dunia. Kita meragukan, padahal sudah jelas bahwasanya Allah memberikan pahala kepada orang yang beramal soleh. Sudah jelas itu. Kita zikir, sudah sholat, baca subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, ya kan gitu kan? Terus dilanjutkan dengan tahlil, ya. Di mana pahalanya itu adalah akan dihapus dosa-dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Kalau kita baca itu di akhirat nanti kita dihapus dosa kita ini. Nah, kebaikan itu imbasnya, implementasi di dunianya mendapatkan kebaikan. Seperti halnya kita baca alhamdulillah umpamanya, memuji Allah. Allah yang berikan segala nikmatnya, Allah memberikan segala karunia-Nya. Insya Allah pasti Allah akan memberikan rezeki kita yang tidak disangka-sangka. Rezeki kita akan ditambah oleh Allah. Karena kita selalu memuji Allah. Karena la in syakartum la azidannakum. Kalau kita selalu memuji Allah, alhamdulillah, 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 mendapat nikmat, alhamdulillah, mendapat alhamdulillah. Nantinya Allah akan melipat gandakan. Nantinya Allah akan menambah nikmat itu. Mana kalau kita bekerja dapat gaji, ucapkan alhamdulillah. Mana? Ketika kita umpamanya sekolah dapat nilai berapa lah gitu ya, ucapkan alhamdulillah. Kita beli sesuatu ya, alhamdulillah. Isok hukum maksudnya alhamdulillah. Insya Allah dengan hamdalah itu Allah akan menambah daripada nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Nah, itu di dunianya imbasnya seperti itu maksudnya. Jadi aunah izalika utawa mamang sepadane mengkono-kono kabeh. Kita ragu, mosok ke pahala, mosok dikei hadiah, mosok dikei balasan amal. Ragu kan itu kan yang sepadan dengan itu. Nah, itu termasuk murtad bangsa i'tiqadiyah. Mana enggak boleh punya rasa mamang, rasa ragu-ragu kepada kebenaran-kebenaran yang sudah dijelaskan oleh para guru kita. Terusannya mimma huwa bayani barang kang utawi barang majmu'un alaihi iku den mufakati para ulama. Yang para ulama sudah menjelaskan kepada kita, minim guru-guru kita, guru agama kita, guru ngaji kita. Kamu nggak boleh ragu. Anak-anak, jamaah, lakukanlah amal baik di bulan Rajab. Nanti amal kita akan semuanya diterima oleh Allah. Kita ragu kan? Apa iya? Kadang-kadang ragu-ragu kan? Berarti termasuk murtad bangsa ikut. Kita dijelaskan sama guru kita, ayo kita bersama-sama berdoa di bulan Rajab. Pasti doa itu akan diterima oleh Allah. Seperti halnya kita di waktu subuh. Waktu subuh itu kita perbanyak doa. Pasti doa-doa itu akan diterima oleh Allah, dijawab oleh Allah. Hati kita ngomong, apa itu? Iya kan? Ragu-ragu. Nah, itu harus dihilangkan itu. Ya. Nah, kita harus meyakini yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Apalagi seperti halnya kita lakukan di hari Sabtu ini, selalu baca sholawat. Nah, iso itu setiap hari baca sholawat minimal 300 kali. Supaya kita terkategori anak-anak orang-orang jamaah yang memperbanyak sholawat. Jadi banyaknya sholawat itu berapa? 300 dalam sehari. Itu paling sedikit ya. 300 itu termasuk kategori sudah banyak ya. Mana? Iso jangan kurang dari 300. Waktu karo gini, orang paling sedikit baca istighfar itu 100 kali. Jadi Nabi itu baca 100 kali, paling sedikit dalam sehari. Nah iso lebih, itu ya, karena janjinya Allah, wong sing baca istighfar 100 kali sehari itu
Sing pertama diampun dosanya. Sing kedua ini yang paling menyenangkan bagi manusia, bagi orang itu akan diberi rezeki yang banyak oleh Allah. Nah ini harus diyakini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kayak sholat 100 dia dibagi setiap habis sholat 21 kali. Setiap habis sholat 21 kali. Atau 20 lah. 20 naik 5 kan 100. Biasanya kita kan membiasakan baca itu zikir itu yang ganjil 1, 3 atau 21. Nah, seperti itu ya. Nah, kita baca istighfar itu astagfirullahaladzim di setiap sholat. Kalau langsung 100 tidak apa-apa. Insya Allah nek langsung 100 pasti sehari kita lebih dari 100. Sekali aja sudah 100. Suatu saat kita kaget istighfar lagi. Logo-logo istighfar berarti lebih dari 100. Ya usahakan, kita hitung, kita introspeksi sekarang ya, apakah sudah kita baca 100 kali istighfar sehari? Kalau belum, komen bulan Rajab bertanya ya, sama dengan itu paling sedikit 100 istighfar. Kalau sholawat paling sedikit itu 300 kalau bisa ya. Sholawat ya, sholat baca 50 kali, zuhur 50 kali, asar kapan sudah sampai di 5 waktu, insya Allah lebih dari 300 ya, itu. Lanjutannya awit takoda utawa nikodake wong fid dafi sifatin ing sepine sifat siji min sifatillah ta'ala kang setengah saking pira-pira sifate Gusti Allah Ta'ala al-wajibati kang wajib lahu kedue Allah. Nah ini juga termasuk murtad. Dalam hatinya ada keraguan terhadap sifat-sifatnya Allah. Salah satu sifat wajibnya Allah ijma'an kang halim mufakati para ulama kal ilmi koyok sifat ilmu. Ilmu berarti Allah mengetahui. Allah maha mengetahui. Kita ragu. Allah masa mengetahui. Mungkin. Aku duduk di kamar paling Allah tahu. Umpamanya lah di hatinya. Atau yang lainnya. Sifat wajib kan ada 20 ya, yang biasa kita baca ketika pujian sebelum sholat, Allah wujud kita kholafatul hawadisi dan seterusnya ya. Nah, itu ada namanya ilmu. Ilmu itu Allah maha mengetahui. Atau wujud Allah maha ada. Kita ragu, Allah tak Allah. Ya, kadang-kadang kan begitu. Mana dijelaskan dalam hadis Rasulullah, nek kamu tidak iso delok Allah dengan mata kepala gini, diyakini bahwasanya ka'annaka koyok-koyok Allah itu ya rokah melihat kepada kita, melihat kepada kamu. Itu diyakini itu. Ketika kita untuk Allah ta'ala subhanallah atau sholat di Allah kamu. Nah, yakini Allah itu melihat kita. Karena keterbatasan hati kita sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Gitu. Jadi Allah melihat kita. Sehingga sholat yang khusyuk, anu giling-giling sholat ojo kesusu, ojo koyo wong rubuh gedang, ojo koyo duber apa itu maling yo cepet ya. Usahakan istiqomah. Usahakan apa namanya kalau tenang itu tumak nina. Usahakan tumak nina. Sebab orang yang meninggalkan tumak nina itu adalah orang yang sejelek-jelek pencuri. Jadi orang yang sholatnya tidak tumak nina itu ambek pencuri itu lebih jelek. Bayangkan. Jadi orang sholat kok gak tumak nina rukuknya, gak tumak nina sujudnya, dul menodok, gak sampai beberapa detik, gak tumak nina, itu nilainya itu podo karo lebih jelek dari pencuri. Bayangkan. Mana nih itu tumak ninanya itu diusahakan 3 napas, 1, 2, 3, insya Allah lebih dari 3 detik. Mana? Atau yang benar itu bojo sempurna subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Nah, seperti itu bacanya. Secepat-cepatnya seperti itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu paling cepat itu. Oh coba sub rob sub
Rob. Sub ketika rukuk. Sami Allah, Robbana, cukup Rob itu. Sub lagi sujud, duduknya Rob lagi. Sub akhirnya, ya. Walaupun ada kaidah mengatakan tumaknina itu paling sedikit baca subhanallah paling sedikit, ya. Tapi sebenarnya sempurna, sub tadi, ya, harus sempurna. Saya akan itu. Au nasaba utawa bangsa lahu maring Allah sifatan ing sifat yajibu kang wajib tanzihuhu apa maha suci Allah anha saking iku sifat ijma'an halimu pakati ulama kal jismi koyok jisim. Jadi juga dalam hatinya iku ono kerentek menyamakan Allah dengan sesuatu. Jadi Allah itu dijisimno, Allah itu dibentukno koyo benda. Paling Allah koyo manusia. Umpamanya punya wajah, umpamanya ya, wajahnya bunder umpamanya. Nah, itu berarti menyamakan Allah dengan bunder kan? Bahwasanya Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk, berbeda yang ada di dunia. Kalau kita dalam hati kita ini ono bunder di dunia berarti kan? Berarti Allah gak bunder. Kalau di hati kita ini ngomong ini, Allah itu kotak namanya. Kan kotak ada di dunia. Kayak kubus namanya. Berarti di dunia kan? Berarti ono di dunia, bukan seperti itu. Terus ya apa? Kamu jangan mikir zatnya Allah. Tafakkar fi khalqi wala tafakkar zati. Pikiran ciptaane Allah ae. Ojo mikir zati Allah. Sudah, kamu yakini Allah ada, mulai sudah. Ya, di mana Allah itu punya sifat Jud, Idam, punya nama-nama baik, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Arif, Penyayang. Sudah itu aja diyakini itu. Hanya Allah dengannya ya, nggak usah dibentuk-bentuk gambarnya kayak ada sayapnya, nggak boleh. Berarti menjisimkan Allah di hatinya loh ya. Apalagi nanti dibentukkan dengan perbuatan tambah, perbuatan itu di hati aja. Ya, jadi Allahu Akbar, nggak usah mikir no Allah koyok speaker, koyok nggak boleh, koyok masjid ini nggak boleh sudah wis. Allah gitu aja, sayang juga Allah, gitu ya. Kapan nggak bela Allah, yakin Allah melihat kita, sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk dalam sholat. Ingat, sholat itu memuji Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Nah ini sifatnya sholat itu. Aku muja-muji Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Suci, Allah Maha Kuasa, Allah yang lainnya itu. Terus minta kepada Allah supaya diampuni. Yang pertama ini ya, doa pertama itu ampunan pertama ini. Jangan sampai minta doa yang macam-macam tapi gak jaluk ampunan, jaluk suge tapi gak jaluk sepuro, jaluk pinter gak jaluk sepuro. Akhirnya kok suge ini jadi subuk, suge ini jadi medit, suge ini dewe gak cara lain. Pinter ya ngomong nih gak jauh ampunan, pinternya gak sombong, digawe cuy wong nantinya, karena gak minta ampun pada Allah. Nah ampunan yang penting, istighfar yang penting, ya doa itu yang terpenting adalah ampunan. Mana doa untuk orang tua itu adalah Allahumma firli dzunubi wali walidayya. Ini utamanya ini. Baru yang berikutnya warhamhuma kama rabbayani yang lainnya. Utamanya istighfar, ampunan kepada Allah. Lanjutannya au halala utawa ngalalake wong muharraman ing perkara haram. Jadi nduk atine ini ngene, ana halal jadi haram. Ya, bil ijma'i kelawan mupakati ulama makluman kang kinawruhan minad dini saking agama biddarurati kelawan darurah mimma la yakhfa bayane barang kang ora samar alaihi ing atase wong kazina koyok zina. Salah satunya ini. Jadi ono barang halal diharamno. Ya. Ono haram dihalalno.
Iku none hatinya, seru nek iki halal lho, jadi halal. Jangan, karena Rasulullah sudah menjelaskan al haramun bayyin. Haram itu jelas. Sudah, jangan diutak-utik. Wal halalu bayyinun. Halal sudah jelas, enggak usah diutak-atik sudah, ya. Nek seumpama kamu membuat perkara umpamanya supaya kamu terhindar dari barang yang umpamanya sing kamu senengi, umpamanya ono main remi bukan judi, yang main remi dalam apa itu? Ya remnya apa namanya itu? Semacam basic geong judi itu loh. Nah, supaya kau enggak suka sama itu, terus tak haram, kamu duit tak apa? Contoh rokok ya. Rokok kan sudah dijelaskan sama para ulama hukumnya makruh kan namanya ya. Halal tidak makruh. Hukumnya itu jelek, makruh aja. Terus kamu ini tak haram, kamu sendiri aja. C apa? C aku tidak mendekati, C kamu. Mamanya itu boleh, kayak dewe ya. Jangan ke umum ya. Iku jadi motivasi C kamu, saya jauh dari perbuatan itu. Mamanya, contohnya saya nih ngombe es kasih batuk, es ya biaya. C apa? C aku atur es karpik. Ya. Tapi kalau diitikotkan sing halal itu haram, sing haram halal secara umum, ya seperti para ulama, halal bagi saya, itu aku gak boleh. Itu jadi merubah yang sudah jelas dari ulama halal, jelas dari Rasulullah haram berubah termasuk apa? Murtad bangsa itikot. Seperti halnya tadi. Jadi ono perbuatan zina. Zina itu kan hubungan sama istri tanpa akad nikah. Datang kita menghalalkan. Itu jelas haram datang menghalalkan. Ya, liwat itu apa? Liwat itu adalah semacam umum, ya, lanang karo lanang gitu ya. Wal qatlu la mateni wong sudah jelas gak boleh. Datano diitikotkan apa-apa. Kecuali kalau ada yang lainnya, ya. Nah, membunuh itu ada kalanya dihalalkan jikalau dalam kondisi perang satu. Yang kedua darurat, ya, biddarurati. Kenapa? Karena terpaksa menjaga diri atau mempertahankan diri atau apa namanya? Kalau ada mau dibunuh orang, apa? Melindungi dirinya itu ya. Tatono bunuh orang ya, itu baru diperbolehkan karena niatnya bukan membunuh, ngelesi maksudnya. Nelak bapak ngono udah satano tembakin, lading itu mengenai orang tadi baru itu dikategorikan boleh ya. Atau enggak sengaja ya dikelading datano kesandung ladingnya kena anak dhewe makanya ya mane tak oleh kemudian lading ngaran iki ya karena kuwatir dene wong biyen niku ana setan batu kuwatir kena nang orang lain aja temen ya karena gitu kan jadi ana setan batu wong biyen karena katanya ya tidak sih ana setan batu ya wes itu tadi. Nah, nanti ada yang tidak disengaja bisa. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Au nahwi zalika utawa mamang sepadane mengkono kabeh mimma wa bayani barang kang utawi barang mujma'un alaihi iku den mufakati para ulama awit takoda utawa nikodakake wong fi qada sifatin ing sepine sifat suwiji sifatan yajibu ing siji sifat kang wajib tanzihuhu apa maha suci Allah anha saking iku sifat ijma'an alim mufakati ulama kal jismi kaya jisim au halala utawa ngalalake wong muharraman ing perkara haram bil ijma'i kelawan mufakati ulama
makluman kang kinaweruhan minat dini saking agama bidorurati kelawan darurat mimma bayane barang layakfa kang ora samar alaihi ing atase wong kazina kaya zina wal liwati lan nyilit wal qatli lan mateni wong aku illa wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.